Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Demikian firman Allah, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu keluargaku, beberapa hari yang lalu Pak Daniel membahas mengenai bagaimana iblis sang provokator. Dan kemarin saya juga membahas tentang bagaimana menghancurkan kuasa iblis. Hari ini saya akan membahas juga sedikit tentang 7 tipuan iblis yang menggoda manusia, khususnya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu keluargaku, iblis adalah pendusta. Dia ahli dalam dusta dan penyamaran. Misalnya kita melihat ada banyak kebohongan-kebohongan, ada banyak perkataan-perkataan dusta yang diucapkan oleh anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ini misinya iblis untuk menghancurkan, menggoda, menipu, dan membuat manusia tidak punya kuasa secara khusus di dalam perkataan. Kenapa? Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tujuan iblis sangat jelas. Iblis tidak mau kita dekat dengan kasih Yesus. Iblis ingin kita kehilangan ketulusan dan kekudusan di dalam pelayanan, dalam hidup ini. Iblis ingin kita tidak boleh lagi jadi orang yang beriman kepada Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Iblis ingin kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini yang iblis kejar dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kering, menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga tidak ada berkat, yang ada adalah kutuk, yang ada adalah penderitaan demi penderitaan. Dan itu semua rencana visi misinya iblis menghancurkan kehidupan kita, diawali dengan segala tipuan-tipuan. Bapak Ibu, pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama. Kita harus memahami apa tipuan dusta iblis yang kerap kali datang dalam diri kita, sehingga kita terseret ke dalam dosa dan kita jauh daripada berkat Allah. Saya menulis ada 7 tipuan iblis yang seringkali menggoda dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iblis menipu kita dengan konsep kebahagiaan. Iblis seringkali berkata, oh bahagia itu adalah kebebasan. Kebahagiaan itu kalau kita punya uang banyak. Kebahagiaan itu pada saat kita masuk di dalam dosa dengan segala hiruk pikuknya. Bapak Ibu hati-hati. Banyak orang-orang Kristen yang notabene mengaku dirinya Kristen, mereka punya konsep yang keliru tentang kebahagiaan. Mereka berpikir kebahagiaan itu kebebasan, kebahagiaan itu karena punya materi yang banyak. Hati-hati Bapak Ibu, ini tipu iblis. Yang kedua saudara, iblis seringkali menipu manusia tentang pengampunan dosa. Iblis seringkali menanamkan dalam pikiran kita pengampunan dosa itu terbatas. Pengampunan dosa itu ketika kita diampuni boleh berbuat dosa lagi karena kita manusia. Hati-hati Bapak Ibu, ini konsep yang iblis taruh dalam diri kita, sehingga kita bermain-main dengan pengampunan dosa. Yang ketiga, iblis menipu manusia tentang pelayanan. Seringkali ada pikiran yang masuk dalam pikiran kita. Iblis berkata, tidak semua orang bisa melayani. Lalu orang harus sempurna dulu baru bisa melayani. Dan orang yang masih mau hidup di dalam dosa pun
boleh pelayanan. Ini adalah konsep yang keliru dalam pelayanan, Bapak Ibu. Kalau saya bahas mungkin terlalu panjang, tapi iblis seringkali rusak citra nilai sebuah pelayanan gerejawi dengan konsep yang keliru. Yang keempat, iblis menipu manusia tentang kuasa. Iblis katakan bahwa ada kuasa kegelapan yang bisa kita raih dan menolong kita. Ada tradisi-tradisi nenek moyang yang mungkin berhubungan dengan okultisme yang bisa kita pakai. Itu adalah konsep iblis yang menyerang kita dengan pemahaman yang keliru tentang kuasa. Jadi masih banyak saudara orang-orang Kristen ngakunya anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi masih percaya dengan kuasa kegelapan. Minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada orang-orang pintar yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati, ini tipu daya iblis. Yang kelima saudara, iblis seringkali menipu kita tentang keberhasilan. Maksudnya apa? Iblis seringkali taruh dalam pikiran kita, hei, keberhasilan itu karena kita kerja setengah mati. Keberhasilan itu karena kita hebat. Saudara, ingat Alkitab berkata, semua yang kita miliki adalah anugerah Allah. Keberhasilan dan keberuntungan itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena engkau hebat. Yang keenam saudara, iblis menipu kita tentang anugerah. Makanya ada istilah hyper grace, anugerah yang kebablasan. Anugerah diberikan kepada orang-orang, semua orang, iya, tetapi seringkali anugerah itu dipermainkan sehingga orang suka-sukanya berbuat dosa. Kenapa? Karena anugerah Allah masih tetap ada bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu, anugerah keselamatan harus dibayar dengan harga yang mahal. Hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang ketujuh saudara, iblis menipu kita tentang konsep neraka. Seringkali iblis berkata, oh neraka itu nggak ada, oh neraka itu sementara. Sekalipun ada, is okay, nggak ada masalah dengan neraka. Sehingga kita tidak pernah berpikir ke depan bahwa ada hukuman, ada disiplin yang kita terima pada saat kita tidak melakukan firman Allah. Bapak Ibu, keluargaku, ketujuh konsep ini menjadi konsep yang keliru. Hati-hati, jangan kompromi dengan si iblis, lawan si iblis. Hancurkan kuasa-kuasanya dengan kuasa nama Yesus. Maka percayalah, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Shalom.